dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asyari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asyari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI.
Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah
sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asyari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asyari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut.
Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.
Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2.
Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap,
Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah.
Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan.
Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah.
Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono, menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran.
KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024, KPU juga disebut melakukan pemborosan anggaran kronis dalam hal pengadaan kendaraan dinas dan penyewaan apartemen. Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPU telah mengeluarkan dana sebesar 8,5 miliar rupiah untuk menyewa kendaraan dinas. Koalisi juga menemukan penggunaan sewa apartemen yang berlebihan dan mencurigakan. Dalam jangka waktu 3 bulan, Januari hingga Maret 2024, KPU menyewa 24 unit apartemen. Bahkan pada April 2024, KPU memperpanjang sewa 7 unit apartemen untuk periode April hingga Desember 2024 tanpa alasan yang jelas. Adapun penyewaan apartemen mewah tersebut mengeluarkan biaya hingga 6,4 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan KPU ke sejumlah lembaga, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dugaan korupsi penyewaan jet pribadi oleh KPU mencuat dari sebuah laporan Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada bulan Mei lalu. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Temis Indonesia, Transparansi Internasional Indonesia atau TII, dan Tren Asia menyoroti dugaan pelanggaran hukum dan etika terkait penggunaan anggaran. KPU mengakui melakukan 31 kunjungan menggunakan jet pribadi dalam periode Januari hingga Maret 2024. Namun catatan investigasi koalisi menemukan 59 kunjungan yang dilakukan dalam periode yang sama. Pengguna jet pribadi ini mencakup Ketua KPU RI kala itu, Hashim Asari, Komisioner Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, dan Muhammad Afifuddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua KPU RI. Peneliti TII Indonesia, Agus Sarwono menjelaskan alasan kunjungan yang KPU lakukan seperti pemantauan distribusi logistik, penguatan kelembagaan pemilu, dan pemantauan pemungutan suara ulang. Sarwono juga menegaskan tidak membenarkan penggunaan moda transportasi semewah dan semahal jet pribadi tersebut. Koalisi memperkirakan total biaya penggunaan jet pribadi sekitar 15,5 miliar rupiah. Namun dalam catatan pengeluaran KPU berdasarkan kontrak yang dipublikasi, biaya yang diakui oleh KPU adalah 49 miliar rupiah. Selain aspek finansial, dampak lingkungan dari penggunaan jet pribadi ini juga turut disorot, di mana total emisi karbon dioksida dari seluruh perjalanan jet pribadi KPU ini mencapai 382 ton CO2. Selain dugaan korupsi penyewaan jet pribadi untuk pemilu 2024,